Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah, pagi ini saya akan melakukan percakapan observasi. Saya akan melakukan observasi proses pembelajaran yang dilakukan Pak Haris di dalam kelas. Kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelumnya. Nanti Pak Haris dalam melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pelayanan yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Baik Bu. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Haris. Yang pertama berkaitan dengan tujuan, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai Pak Haris pada pembelajaran yang dilakukan besok itu apa ya Pak? Ya Bu Indah, untuk observasi nanti dalam pembelajarannya tujuannya adalah saya ingin mengajak siswa untuk siswa itu nanti dapat mampu mengidentifikasi beberapa terkait dengan gejala, dampak, dan cara mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Oh ya Pak, terima kasih. Dari tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan Pak Haris tadi, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak Haris capai? Area pengembangan yang akan saya capai, yang pertama saya akan mengajak anak untuk diskusi, membuat beberapa kelompok, kemudian anak-anak dapat menganalisis melalui LKPD yang saya berikan terkait dengan permasalahan lingkungan dan cara mengatasinya supaya dalam kelak itu nanti akan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pak, jadi tadi area pengembangan yang sudah disampaikan dari Pak Haris tadi melalui LKPD seperti itu ya, jadi anak juga kognitifnya berkembang seperti itu ya Pak. Kemudian saya ingin mendengar bagaimana metode pembelajarannya Pak. Metode pembelajaran yang akan saya terapkan nanti diskusi kelompok, kemudian nanti presentasi, dan juga nanti akan mengukur kepemahaman siswa itu melalui tes formatif. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan Pak Haris dalam kelas? Medianya yang pertama saya akan menampilkan slide PowerPoint, video, dan juga nanti ada peraga-peraga supaya anak itu lebih bisa lebih jelas dan juga memahami konseptualnya. Baik, kira-kira kapan Pak Haris akan melakukan pembelajaran tersebut? Kira-kira sekapan mungkin pun nanti akan saya kabari Ibu selanjutnya. Saya akan mempersiapkan diri untuk membuat rancangan pembelajaran. Baik Pak, saya akan masuk di kelas Pak Haris dan saya akan membersamai Pak Haris di dalam kelas. Sebelum saya akhiri percakapan kita pada hari ini, kira-kira apa yang Pak Haris dapatkan dari percakapan pagi ini? Pada percakapan pagi ini banyak sekali yang dapat saya dapatkan, manfaatnya juga banyak sekali terkait dengan nanti observasi yang akan ditunggu oleh Bu Indah nanti. Saya akan mempersiapkan dengan semaksimal mungkin pembelajaran supaya menarik anak juga bisa terlibat aktif dan kemudian harapan saya dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari anak tersebut. Luar biasa jawaban dari Pak Haris. Terima kasih Pak atas waktunya sudah bersedia melakukan percakapan pra-observasi di hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas ya Pak. Ibu. Sekali lagi terima kasih Pak Haris. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini seperti biasa berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini sesuai dengan kesepakatan kelas kita, siapa hari ini jadi pemimpin? Oke, Nata hari ini silakan pimpin teman-teman berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, tadi yang barusan menjadi ketua kelas adalah Mas Nata. Besok lagi suaranya yang keras ya. Kenapa? Cita-citanya jadi apa kemarin? Katanya jadi polisi. Berarti suaranya harus keras. Oke, Pak Guru sebelum belajar ini ingin melihat
perasaan kalian sesuai dengan yang sudah kita lakukan setiap harinya. Silahkan masukkan stick foto kalian di papan yang sudah tersedia. Silahkan urutan dari sebelah kanan. Yang sudah tersedia ya. Lope-lope, ada yang sedih, ada yang rilis dan terima kasih semuanya ya. Pak Guru mau tanya nih, ambil sampel aja ya berapa gitu. Oke, kira-kira ini salah satu yang Pak Guru ambil ya. Yang emoticon senang, kira-kira hari ini merasakan senang apa Mas Randy? Dapat uang saku lebih? Dari siapa? Dari itu. Oke. Terus ini ada yang sedang bersah ya, berantem atau mungkin lagi kesal-kesalan, nggak boleh. Nanti bisa konsultasikan kepada Pak. Oke. Sebelum kita belajar, nyaman nggak kalau kelas kita rapi, kelas kita bersih, nyaman nggak? Nyaman. Oke, sebelum kita belajar coba Pak Guru minta seperti biasa GPS, gerakan pungut sampah. Nggak usah jauh-jauh, coba di laci kalian itu masih ada sampah nggak? Ya silakan, kalau tidak masih ada sampah silakan dibuang di luar. Oke. Tadi yang Pak Guru lihat sepertinya sampahnya sedikit, cuma mungkin ada kertas-kertas kecil. Berarti kalian sekarang sudah menerapkan, sudah mengaplikasikan dalam kehidupan kalian tentang kesepakatan yang sudah kita buat bersama-sama. Kesepakatan yang sudah kita buat bersama-sama. Salah satunya dalam perilaku apa? B. Tadi juga kita sudah berdoa, itu juga salah satu wujud dari kesepakatan kelas berupa beriman. Ada yang terlambat nggak tadi? Nggak ada ya, alhamdulillah. Berarti kalian sudah konsekuen, sudah melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Nah, untuk mengawal pembelajaran pagi hari ini sesuai jadwal, silahkan sekarang bukunya dikeluarkan. Materi apa pelajaran hari ini? IPAS. Sekarang kita belajar tentang bumi. Coba hari ini cuacanya bagaimana? Ya? Apa? Cerah. Udaranya bagaimana? Udaranya sejuk. Senang nggak kalau udaranya sejuk? Senang kalau udaranya sejuk. Kira-kira udara sejuk ini mau kita pertahankan tidak? Kalau kita pertahankan berarti kita harus menjadi siswa-siswa yang siap untuk melindungi bumi. Tentang bumi. Oke. Di sini ada sesuai dengan buku yang kalian pelajari, silakan dibuka halaman 172 ya. Oke, 170. Dari pembelajaran yang akan kita pelajari itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh. Pada kesempatan pagi hari ini setelah kalian belajar, nanti Pak Guru akan menampilkan video, kemudian nanti ada siswa yang bisa menjelaskan. Terus nanti setelah Pak Guru menyampaikan video, kemudian akan membuat sebuah kelompok kecil. Kelompok kecil tersebut nanti akan Pak Guru kasih tugas dan kalian nanti bisa mendemonstrasikan atau mempresentasikan nanti di depan kelas terkait dengan permasalahan lingkungan yang ada di sekitar. Selain itu, nanti kalian juga akan
merinci. Nanti kalian juga akan menganalisis. Nanti ada penyebab, dampak, dan bagaimana cara menanggulangi permasalahan lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, nanti kalian akan belajar membuat sebuah poster bagaimana cara kalimat yang bagus, kata-kata yang mampu persuasif mengajak semuanya. Permasalahan lingkungan apa ini? Bisa siapa yang bisa menjawab? Ya, anak-anak yang keras. Penyebabnya tanah longsor tahu enggak? Kira-kira tunjuk jari. Yuk. Ya, hutan gundul. Ada lagi yang lain? Ayo. Apa kira-kira? Oke. Gempa. Oke. Yang lain? Hujan. Oke. Ya, mengurangi penebangan liar. Oke. Sistem apa? Tebang pilih. Kalau menebang itu harus memilih mana yang lebih kuat. Jangan dengan adanya permintaan pasar industri yang banyak, pabrik-pabrik biar berjalan terus, pohon-pohon yang belum masanya untuk ditebang ini ditebang-tebang, pelan menjadi gundul, dikhawatirkan akan merusak apa? Lingkungan. Berupa apanya? Kira-kira permasalahan lingkungan apa ini? Ya, siapa bisa menyampaikan banjir itu biasanya terjadi di daerah mana? Ya, Jakarta, Demak, kotaan atau pedesaan? Ya, perangan. Dan apa anak-anak kalau kita di kota itu yang pasti itu apa? Jarak pohon. Oke, ada melihat bedanya dengan di desa. Kalau jalan-jalan itu apa? Kalau di kota, ya sudah ada lapisan apa? Aspal atau tanahnya itu tertutup sehingga apa? Oke, air tidak bisa meresap. Semuanya ada plus dan minus. Tapi cara mengatasinya supaya limbah itu tidak mencemari lingkungan, kira-kira itu pabrik atau industri harus punya apa? Ya, tepat sekali, tempat penampungan limbah atau kalau tapi yang paling berpengaruh karena itu yang namanya terumbu karang itu kan keras kan? Kok iso nganti rusak kayak ngono kan berarti ada aktivitas yang dapat mengganggu luar biasa. Berarti apa kira-kira? Ya apa? Jangkar kapal mungkin bisa. Terus apa lagi penangkapan ikan yang dilarang itu menggunakan apa? Bom. Kenapa kok dilarang menggunakan bom? Ya salah satunya adalah seperti gambar ini yaitu merusak ekosistem biota laut dan harus dicegah. Siap mencegah tidak? Yes. Sesuai dengan nanti kemudian ditempelkan. Nanti bisa yang pertama adalah ancaman bumi. Tadi ancaman bumi itu contohnya apa saja? Ya. Terus aksi penyelamat bumi berarti bagaimana cara yang dilakukan supaya bumi. Ya, silakan. Tulis kemudian langsung ditempel ya. Sudah semuanya. Oke, siapa yang mau membacakan tentang ancaman bumi? Ngacung siapa? Yang mau membacakan satu anak saja. Yuk, Davina sini, ngacung. Oke. Ancaman bumi ini apa saja? Ya, membuang sampah sembarangan, betul atau salah? Betul. Terus kan inilah. Oke. Oke. Bumi yang sehat adalah lingkungan yang bersih. Bumi yang sakit apa saja? Terima kasih tepuk tangan untuk Bidan. Oke, selanjutnya dari tugas pertama yang Pak Guru berikan ini luar biasa. Mungkin ada beberapa anak yang mungkin masih
untuk masih bingung terkait dengan bagaimana aksi-aksi penyelamatan bumi, tapi juga ada yang sudah luar biasa menuliskannya sudah panjang-panjang disertai penjelasan jadi lebih jelas, dan mungkin ada yang masih kurang lengkap tapi arahnya sudah bagus. Oke, dari guru akan membagi ke beberapa kelompok. Aku akan membagi menjadi 3 kelompok. Oke, ya kelompoknya nanti Pak Guru amati supaya nanti bisa merata. Aku sudah punya catatan tersendiri di sini. Untuk kelompok A, oke, nanti duduknya di sebelah sini. Nanta, Ferdi, Syahri, Nugi, Rafa sama Mas Riko sebelah. Di sini Pak Guru akan menayangkan sebuah video tentang permasalahan lingkungan. Terima kasih. Permasalahan lingkungan saat ini menjadi hal yang paling sering dialami. Khususnya di Indonesia, permasalahan lingkungan sendiri bisa terjadi pada faktor alam juga karena manusia sendiri. Memiliki macam-macam permasalahan lingkungan hidup yang bukan berat. Oke, setiap kalian sudah duduk berkelompok. Sebelumnya kami melihat semangat kalian, coba semuanya tepuk semangat. Kurang semangat, sekali lagi tepuk semangat. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Siap dengan pekerjaan kelompok kalian? Siap nggak? Siap. Sesuai dengan kelompok masing-masing, gitu. Nah, kelompok B, Pak Guru kasih gambar di sini. Oke. Nah, di sini ada. Baca dulu semuanya membaca. Ya. Oke. Gimana? Apanya? Belum selesai mengerjakan, Pak Guru akan melihat hasil dari kelompok A dulu. Ya, ini kelompok A ini anak-anak hebat ini. Silakan kita perhatikan ya. Nah, di sini kelompok A ini di sini mengelompokkan jenis-jenis kegiatan-kegiatan yang merupakan apa? Penyelamatan lingkungan dan juga yang kalian mengancam lingkungan. Nah, coba disampaikan, mesti dibacakan supaya teman-teman kamu yang lain bisa melihat. Oke. Ya, laut dari apa? Ya, berarti membersihkan selokan, terus menanam pohon-pohon, terus semuanya, bisa dilihat. Ini agak maju, ini adalah hasil kerja kelompok A. Kita apresiasi dengan tepuk tangan yang keras. Tepuk tangan. Jempol. 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 Tepuk tangan. Ya. Kasih dari kelompok B. Oke, selanjutnya ya, bagus sekali. Tepuk tangan itu kelompok B. Kita kasih tepuk jempol. 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 Tepuk tangan lagi. Yuk kita lihat, kita saksikan presentasi dari kelompok. Oke, silakan dibacakan tugas yang pertama oleh siapa? Mbak Davina.
jangan membuang sampah ke sungai, kira-kira kenapa? Ya nanti bisa menuju ke laut. Oke, terus karena apa lagi? Sungai tercemar. Tepuk tangan untuk kelompok C. Kita tampuk jempol, tampuk jempol. Jempol, jempol, jempol. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, duduk yang rapi. Oke, hari ini kira-kira dari pelajaran yang baru saja Pak Guru sampaikan, kita sudah melihat video, menyimak gambar PowerPoint, dan juga kalian juga sudah berkreasi dengan imajinasi kalian tentang materi yang Pak Guru sampaikan. Kira-kira masih bingung tidak terkait dengan materi Pak Guru yang baru saja tak sampaikan? Bingung tidak? Jelas tidak? Ya, Pak Guru akan mencoba menguji kemampuan kalian terkait dengan materi yang Pak Guru sampaikan dengan mengerjakan beberapa tes formatif dari Pak Guru ya. Sudah siap semuanya? Oke, bagaimana gerakannya? Ya, sampai semuanya terlihat semuanya siap? Siap? Dor, dor, dor. 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 Boom. Boom. Dor, 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 dor. Boom. Tepuk tangan. Oke, silakan kalian kerjakan di kelompok C ya. Oke, tinggal dikit ya. Oke, yang sudah bisa dikumpulkan di tempatnya Pak Guru ini. Ya. Dari beberapa soal yang Pak Guru sajikan, kira-kira mudah atau sulit? Mudah dikarenakan kalian dari awal sampai akhir sudah menyimak pembelajaran materi yang Pak Guru ajarkan dengan baik, sehingga kalian mudah dalam memahami. Sebenarnya kalau kalian belum tahu tentang materi, kok kalau langsung disajikan soal seperti ini bisa tidak? Nah, berarti pertemuan hari ini ada manfaatnya tidak anak-anak? Dan yang terpenting dari materi ini, karena terkait dengan penyelamatan lingkungan, permasalahan lingkungan, kita semua bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang mudah tentang apa anak-anak? Tentang mengurangi sampah. Sampah plastik itu bagus tidak sebenarnya? Kalau anak tidak, tapi setelah membaca materi tadi, sampah plastik bisa diolah lagi tidak anak-anak? Bisa. Salah satu contohnya jadi apa kira-kira? Kerajinan. Dari pabrik diolah menjadi barang yang berguna lainnya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini Pak Guru cukupkan sekian. Kira-kira dari materi yang Pak Guru sampaikan paham semuanya? Alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang tidak? Senang tidak? Yang senang tepuk tangan. Oke, jangan lupa anak-anak untuk mempersiapkan materi selanjutnya. Nanti di rumah dibaca-baca ya. Nanti kita tentang aksi penyelamatan lingkungan dan materi yang selanjutnya dibaca dulu sebelum kita bertemu di kelas, supaya nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa bertanya secara langsung. Oke, itu saja dari Pak Guru. Kalian sudah bisa menyimak pelajaran dengan baik hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, oke, Pak Guru akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat. Assalamualaikum Pak Haris, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, indah. Dalam
kesempatan percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana proses belajar yang telah dilakukan Pak Haris. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Pak Haris terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan? Perasaan saya kemarin saat observasi itu agak sedikit tegang ya, biasanya karena berhadapan dengan anak kemarin agak ditinggui, tapi alhamdulillah bisa teratasi, bisa berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak area perkembangan yang telah Pak Haris kembangkan, kemudian tahapan belajar apa yang telah Pak Haris lakukan di dalam kelas? Untuk tahapannya yang pertama saya membuat APD, kemudian menyiapkan media serta kelengkapannya, kemudian untuk pengetahuan siswa saya membuat LKPD dan siswa diminta untuk mengerjakan kelompok, sudah saya berikan, dan untuk keterampilan siswa saya harapkan bisa mempraktekkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya. Nah, menurut Pak Haris, bagaimana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi? Apakah menurut Pak Haris itu sudah dilakukan dan berhasil semua di dalam kelas? Menurut saya dari beberapa modul ajar yang saya terapkan sudah berjalan dengan baik, tapi mungkin dalam proses pembelajaran mungkin ada beberapa kekurangan. Menurut Pak Haris, kekurangan dan kendala yang dihadapi pada saat melakukan pembelajaran di kelas itu apa Pak? Bisa diceritakan? Mungkin saya kurang bisa menggali siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Itu ya Pak. Jadi ada beberapa anak tadi yang belum aktif atau masih pasif, tetapi Pak Haris bisa mengantisipasinya dan memberikan misalnya apa ya, memberikan solusi bagaimana anak tadi bisa aktif. Iya Bu, begitu Bu. Jadi memang kendalanya juga anak kurang aktif, mungkin dari kekurangan dari diri saya sendiri dalam menyampaikan, ataupun juga memang kadang ada anak yang memiliki memang suaranya agak lirik-lirik, jadi memang saya perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa. Baik Pak, mudah-mudahan apa yang Pak Haris rencanakan bisa terrealisasi dengan baik ya Pak. Saya tunggu cerita-cerita baik Pak Haris yang akan datang. Kira-kira kapan ya Pak Haris akan melakukan perubahan sesuai dengan yang sudah disampaikan Pak Haris tadi? Untuk kedepannya saya belum bisa menentukan kapannya ya, tapi harapan saya secepat mungkin akan memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan supaya jauh lebih baik lagi. Sebelumnya saya minta izin Pak, apa boleh saya menyampaikan pendapat saya Pak? Oh, silakan Bu. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Haris dari observasi yang sudah saya lakukan tadi. Saya melihat pembelajaran Pak Haris sangat luar biasa. Anak-anak sebagian besar sudah aktif, begitu pula dengan Pak Haris dalam memberikan dan menyampaikan materi sudah terlihat sangat antusias. Sudah ada mulai dari perencanaan, persiapannya juga tadi sudah ada LKPD-nya melalui video-video dan tayangan PPT. Nah, itu bisa istilahnya bisa dipertahankan untuk kita agar anak itu kedepannya sangat aktif lagi, dan anak yang tadi masih ada beberapa yang pasif bisa ikut bergerak untuk menjadi aktif lagi. Mungkin itu saja Pak pendapat dari saya. Terima kasih Bu masukannya. Dan saya juga akan meningkatkan pembelajaran saya dan keaktifan siswa dan juga mungkin metode yang saya gunakan. Semangat sekali Pak, terima kasih ya Pak. Saya tunggu infonya kapan bisa membersamai Pak Haris kembali. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Haris atas waktunya. Semoga pertemuan pada hari ini dapat membawa manfaat. Amin. Pak Haris terkait dengan rencana pengembangan diri Pak Haris. Menurut Pak Haris, aktivitas pengembangan apa yang akan Pak Haris lakukan? Dalam pembelajaran saya, aktivitas pengembangan yang akan saya lakukan yaitu menjadikan siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Bagaimana memotivasi siswa untuk bisa terlibat aktif, dan juga metode-metode saya akan saya perbaiki supaya lebih menarik bagi anak dalam pembelajaran. Bagaimana tujuan yang tidak dicapai Pak Haris? Tujuan yang tidak saya capai dalam pembelajaran itu
semua anak bisa terfasilitasi dari kemampuan yang sedang, menengah sampai tinggi bisa terfasilitasi dan pembelajaran jauh lebih baik lagi, tujuan pembelajaran tercapai, dan harapan saya materi yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kehidupan anak selanjutnya. Bagaimana ukuran keberhasilan Paris anak itu bisa dikatakan belajar itu bisa dikatakan berhasil itu istilahnya ukurannya apa ya Pak? Kalau ukurnya adalah ketika anak itu bisa menyerap materi yang saya sampaikan, terlihat dari beberapa LKPD dan tugas kooperatif yang saya berikan. Ketika anak sudah mencapai nilai yang bagus, harapan saya sebuah pembelajaran itu sudah berhasil. Dan harapan yang lain yaitu ketika anak tersebut dapat menerapkan pembelajaran yang sudah dipelajari di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Pak, untuk pendukungnya Pendukung dari segi apa itu? pendukungnya agar rencana pengembangan diri yang dilakukan Paris itu berhasil itu kira-kira pendukungnya apa saja Pak? Untuk keberhasilan pembelajaran saya ya seperti ini, kita meminta teman untuk mengobservasi pembelajaran saya dan meminta refleksi dari beberapa teman dan juga refleksi dari diri saya sendiri terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan. Supaya terakhir, kira-kira waktu atau kapan Pak Aris akan melaksanakan aktivitas pengembangan ini? Waktunya saya belum bisa menentukan secara pasti, tapi harapan saya secepat mungkin dari beberapa pembelajaran yang ada beberapa kekurangan, insya Allah segera mungkin akan saya perbaiki supaya kualitas pembelajaran saya jadi lebih baik lagi.